Apa kabar Kakak Endi? Alhamdulillah baik, Kak Inta. Deul gimana kabarnya? Luar biasa, selalu baik ya, selalu Ngomong-ngomong, ini berdua sumringah. sudah janjian merah-merah begitu. Hah? Wah, Kak Intan hijau ya. Berarti kita sama-sama saling melengkapi dong. Warnanya merah dan hijau. Merah dan Iya, hijau. iya. Kalau ini saya pakainya hijau, tapi lipstiknya merah kok. Seras, Wow, keren. tetap seras. Oke. Gimana jadi kegiatan selama PPKM? Masih kesibukan apa nih, Kakak Endi? Alhamdulillah PPKM maupun pandemik tetap produktif. Alhamdulillah. Tetap menyelesaikan studi kemarin dan Alhamdulillah tanggal 26 Juli kemarin telah dinyatakan lulus Ya. sebagai doktor dari ilmu geografi UGM dan saat ini Uh. sedang mempersiapkan promosi doktor pada tanggal 20 September ini, Kak Inta. Nah, selain itu juga, selain sibuk mengolah konten di sosial media, tetap menjalankan advokasi sebagai Duta Pendidikan Indonesia yang memang masih menjabat sampai dengan akhir tahun Desember nanti. Oke. Jadi konten media sosialnya tuh apa aja tuh, Kak? Kalau Ya, aku bisa fokus sharing dong, Kak. Ya, kalau aku fokusnya Hmm. memang kontennya lebih ke edukasi, tetapi tetap juga ada yang namanya self improvement ataupun self development. Nah, di sini juga aku spesifikin ke Inta. Jadi aku ada platform namanya Dialog Inspirasi. Nah, Dialog Inspirasi itu bagaimana cara kita untuk saling berdialog dan menginspirasi, tapi khusus di bidang akademik. Nah, jadi kenapa Oh, Dialog Inspirasi itu bisa kebentuk? Karena waktu aku S1 dulu, kalau misalnya nyelesain skripsi ataupun tugas-tugas akhir, aku tuh nggak ada fasilitator atau nggak ada temen buat sharing nih sebelum ke dosen pembimbing. Nah, itu kan sebenarnya salah satu permasalahan kita. Bukan kita nggak bisa ngerjain skripsi atau tugas akhir, tapi kita tuh cuma butuh teman sharing kok untuk confirm apa yang kita kerjakan. Nah, makanya di sini aku membuat dialog inspirasi itu berharap ingin menjadi wadah bagi teman-teman yang ada problematika di ngerjain skripsi. Yuk, feel free contact me, kita diskusi bareng-bareng. Karena kalian di sana itu nggak sendiri, kalian itu berjuang tuh sama-sama. Kayak gitu. Oh, luar biasa mulia banget ya Bapak Dr. Andy yang juga Kak Prodi ini. Wow. Keren banget. selain itu apa lagi? Selain dialog inspirasi. Berarti IG-nya apa? Dialog inspirasi. Dialog.id. Lalu yang kedua, bikin juga platform sama DOUL nih, namanya indonesiacerdas.id. Nah, saat ini DOUL megangnya di Bali. Di Bali, kalau aku sama adikku sendiri itu megang di kota Palembang. Jadi memang kita memilih wilayah-wilayah yang memang tempat kita tinggal itu untuk kita merefleksikan apa yang sudah kita alami. Kebetulan aku dan DUUL punya pengalaman di bidang volunteer dari tahun 2017, kalau aku secara pribadi berselancar untuk melihat fenomena-fenomena yang ada di Indonesia bagian timur, di Lombok, waktu itu di Maluku, di Banyuwangi, dan wilayah-wilayah lainnya. Sehingga pada tahun 2019, kita berdua mengalami suatu keresahan. Mau sampai kapan nih kita ngikut program orang terus? Yuk kita bikin platform sendiri, namanya Indonesia Cerdas. Nah, cerdas itu sebenarnya bukan kita mau mencerdaskan Indonesia ya, tetapi cerdas itu merupakan akronim dari apa yang kita rasakan. C itu bentuk dari kita untuk contribution. E itu bagian dari kita untuk education, mendidik. D itu bagian kita untuk berdedikasi, dedication. A itu ambition, karena kita punya ambisi yang sama, menggebu-gebu. S itu tujuan kita membuat platform ini untuk service, melayani orang-orang yang ada di luar sana. Makanya jadilah cerdas itu sendiri. Nah, tapi Oh, di samping itu juga, karena aku sangat suka ya Kak Inta di bidang komunikasi. Sukanya itu cerita, sukanya itu ngomong, sukanya itu berbagi. Makanya aku kadang gemes sama orang-orang yang punya ide, punya statement, tapi mereka nggak berani ngomong. Nah, makanya aku oh, sama aku juga di Putra Putri Pendidikan Indonesia bikin platform juga nih, namanya EduTalks Project, yaitu mengedukasi untuk berbicara di depan umum kepada orang-orang yang ada di luar sana. Karena kalau kita berani bicara, itu akan mempermudah kita untuk berkarya. Makanya mudah bicara, mudah berkarya. Jadi Luar tiga biasa banget Kak Andy. oh,
kontennya. Ada 3 platform ya, dan akan lebih bagus juga kalau Kak ini juga sama-sama nih kita belajar bareng di Soul of Speaking, apalagi Kak Inta sebagai salah satu fasilitatornya. Bener kan Kak Mantul. Inta? Mantul. Pastinya. Nah, ada dari juga gimana Kak? kan semuanya kan bermula dari komunikasi. Bagaimana berkomunikasi yang efektif dan tepat sasaran gitu. Keren sekali ngomong-ngomong by the way. Usia masih berapa? Tahun ini di Agustus kemarin 26, Kak. Luar biasa, dokter. Kira-kira gimana Uul? Kamu melihat sosok pria di sebelah ini kan? Yeah. Kalau bisa menurut Ulul sih keren banget ya, karena mempunyai ilmu tapi nggak hanya untuk diri sendiri, tapi mau berbagi dengan orang lain, dan Karena itu juga pastinya bisa kamu membangun dan mengembangkan teman-teman di rumah, gitu. Platform-platformnya ya. Iya, ini dari Bang Rani nih. Kamu keren Andy. Good kata Bang Rani nih, kan? Keren banget loh. Nah, Ya. tanya kenapa yang dulu S1 apa? S1 aku teknik geodesi tapi konsentrasinya perencanaan wilayah. Jadi dulu kenapa bisa langsung sampai S3? Itu dari diri sendiri, orang tua, atau memang punya mimpi harus, saya target nih, ini harus dokter, harus apa gitu? Nah, jadi kenapa sih akhirnya bisa memutuskan untuk lanjut S3 ya, kalau kata Kak Inta tadi. Jadi dulu waktu SMP memang sangat senang sekali kalau melihat undangan di pernikahan itu. Jadi kan sering tuh datang undangan di pernikahan tuh. Ada yang menikah itu dokter ini, dengan titelnya tuh yang banyak banget sebenarnya. Nah, ketika melihat itu secara langsung itu memotivasi, penasaran waktu itu asik sebenarnya nama yang ada di depan itu. Jadi aku searching. Lalu gimana Kak setelah Kak searching? Ya. Jadi aku mulai searching nih. Jadi berawal dari karena banyaknya undangan pernikahan yang datang ke rumah waktu itu dengan nama yang sangat panjang, akhirnya aku kepo sih Kak waktu itu searching gelar-gelar itu sebenarnya apa aja. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, aku riset bahwasanya kalau jenjang pendidikan itu memang ada yang paling tinggi namanya S3. Sebenarnya kalau ditanya motivasi, nggak ada motivasi-motivasi juga sih pengen sampai ke S3. Kayak let it flow aja, semuanya berjalan sesuai dengan proses. Nah, akhirnya lulus S1, aku kayak kepo aja. Aduh, kayaknya kalau lulus S2 enak deh. Jadi pada saat lulus S1 aku langsung apply beasiswa LPDP waktu itu dan dapat langsung lanjut S2. Dan waktu apply S2 itu nulis motivation letter. Jadi dulu aku pengen banget bikin yang namanya salah satu sekolah untuk mengedukasi anak-anak mendiri taman bacaan. Jadi aku bikin motivation letter namanya The Authenticity in Study. Jadi kejujuran dan ketulusan dalam belajar. Nah, setelah lulus S2, aku kepo lagi, aku apply. Karena udah fix ingin jadi seorang tenaga pendidik, jadi dosen. Jadi, keterima di salah satu perguruan tinggi di kota Palembang, akhirnya mengajar, tetapi sambil mengajar, aku iseng sebenarnya apply beasiswa juga, scholarship untuk ke S3. Sempat lupa sebenarnya kalau pernah apply beasiswa S3, dan seiring berjalannya waktu lulus S3 itu ternyata. Nah, mau nggak mau kan harus diambil nih, karena kesempatan nggak datang 2 kali. Jadinya karena aku berpikir kesempatan nggak ada datang 2 kali, pasti ada 2 possibility nih. Resign dari kantor atau aku lanjut studi. Ternyata kantor mendukung untuk melaksanakan tugas belajar. Akhirnya aku continue studi dan dikasih cuti sampai dengan 14 Oktober tahun ini. Nah, ya udah akhirnya lanjut S3, nggak muluk-muluk juga, nggak ada target, yang penting lulus tepat waktu dan dikasih waktu bahkan lebih cepat, 3 tahun 3 bulan. Kayak gitu. Alhamdulillah, luar biasa banget ya Kak Endi yang awalnya dari coba-coba tapi memiliki tujuan juga untuk apa ya, untuk memotivasi teman-teman lain, apalagi dengan adanya ketulusan ya dalam pendidikan itu sendiri. Kak Ya. Intan,
Senyumnya Iya. Kak Inta tuh seneng banget deh ngeliatnya. Ya, dari sesuatu yang kecil yang kadang kita tidak sangka gitu. Dari selebar undangan coba. Iya. Ternyata memulai Iya. itu bukan sesuatu yang susah ya sebenarnya. Dari selembar undangan aja kita udah bisa sampai mengantarkan kita sampai titik ini. Iya, luar biasa banget sih inspirasinya. Apa yang memotivasi Kak Eni tuh? Kayak kan kadang kita lagi tes saja, Alhamdulillah. kadang dosen pembimbing atau disertasi aja udah bete ketemu dosen, belum lagi nanti pada saat kita bekerja juga. Itu apa yang menjadi penyemangat Kak Endi nih? Coba boleh di-share nggak? Salah Sebenarnya sebanyak ini. ya, yang menjadi penyemangat ialah aku sebenarnya tipe orang yang selalu bikin blueprint ya Kak ya Inta ya. Jadi ketika aku sudah memutuskan segala sesuatu, aku ada rumusan tersendiri untuk achieve itu. Dan aku udah setting blueprint yang aku setting buat apa yang aku ingin capai. Nah, ketika aku sudah bikin blueprint, aku sudah sadar bahwasanya level of struggleness atau tingkat kebertahanan orang itu beda-beda. Nah, jadi ketika aku misalnya nggak termotivasi, aku sadar bahwa aku berada pada posisi yang memang aku harus istirahat. Jadi yang memotivasi diriku yaitu diriku sendiri. Nah, ketika aku merasa nggak semangat, aku buka lagi print aku dan aku buka lagi level perjuangan aku. My struggleness level itu seperti apa. Dibilang capek, dibilang sempet nggak confident untuk melanjutkan studi, itu pasti ada ya. Itu hal yang manusiawi. Tetapi yang menjadi trigger aku waktu itu kayak unconfident, rasa capek, rasa takut, itu aku jadikan indikasi untuk melawan apapun itu yang merusak blueprint aku itu sendiri. Jadi karena punya Jadi blueprint, memang semuanya ada ya, di diri. yes. Oke, Wow, oke. keren banget sih. Nah, Itu terus Kak ini kan tadi ngomongin blueprint nih. Kakak tuh dapat inspirasi dari mana sih untuk membuat blueprint? Apakah orang tua ya kakak itu. mengajarkan kakak untuk membuat blueprint atau kakak belajar dari film, afirmasi atau apapun itu? Gimana sih cara kakak kok bisa kepikiran gitu loh? Dari pengalaman sih Kak Inta Deohul, jadi kayak gini. To be honest, aku pernah terjebak pada standarisasi orang lain sebenarnya. Jadi aku punya idola nih. Jadi aku pengen kayak dia. Sehingga seolah-olah ketika yang dia lakukan, aku ingin kayak dia. Dan itu aku sadar bahwasanya itu salah. Kalau aku nggak mungkin jadi kayak dia, atau aku nggak mungkin achieve apa yang dia achieve juga. Nah, makanya atas dasar terjebak pada standarisasi itulah, aku kayak sadar, kita itu punya blueprint tersendiri. Lo punya blueprint, gue juga punya blueprint. Nah, yuk kita rumuskan bareng-bareng. Nah, jadi aku menjadikan idola itu sebagai orang yang akan menyemangati aku untuk merumuskan blueprint-blueprint yang aku harus jalani. Nah, jadi blueprint itu terbentuk atas dasar keinginan aku sendiri. Nah, tapi yang jadi pertanyaan, bagaimana inspirasi aku untuk merumuskan blueprint? Of course, kita harus tahu teori mengenal diri. Itu simple banget. Kita harus tahu SWOT kita, strength kita apa, weakness kita apa, opportunities kita apa, threats kita apa. Sehingga kita kalau kita sudah bisa membuat matrik itu, kita akan tahu nih kuadran kita tuh di mana. Oke, gue strength-nya di bidang ini, kelemahan di bidang ini, opportunities-nya ini, threats-nya pun ini. Bahkan aku sudah merumuskan ya Kak Inta, Deul, ketika aku ngambil S3, pasti ada kekuatannya, tetapi ada juga ancamannya. Baik itu di dunia pekerjaan, ataupun di dunia sosial, seperti itu. Mana tuh Kak yang contoh bentuk nyatanya? Misal detailin dari mapping kakak tadi tuh. Misal saya bekerja terus tapi ini gitu. Coba Kak. Biar para orang-orang nanti yang lihat video teman hangout yang ada di rumah bisa kebayang. Jadi hal yang basic yang waktu itu aku bikin ialah pada konsep untuk mengenal diri aku. Jadi aku sering kali melihat nggak hanya di lingkungan sekitar aku, tetapi di banyak orang. Ketika disuruh perkenalan diri ya, contoh. Yuk kita perkenalan diri. Kita hanya stuck di nama dan asal kita.
kita tidak bisa menjelaskan kita itu seperti apa, mengapa kita ada di sini, siapa kita, dan bagaimana kita. Dan menurut aku itu sesuatu hal yang memprihatinkan. Nah, atas dasar konsep mengenal diri itulah, aku merumuskan berbagai macam hal. Yang pertama, kayak gini. Oke, aku determined to continue my study di S3. Otomatis, aku tahu kekuatan aku dalam bidang analisis secara akademik. Itu menjadi kekuatan aku. Tetapi, yang menjadi ancaman aku ialah ketika aku tidak settle pada suatu pekerjaan yang memang relate dengan bidang S3 ini, itu akan menjadi ancaman buat aku. Karena perusahaan-perusahaan itu tidak akan menerima lulusan-lulusan S3 kalau misalnya kita tidak mengambil profesi sebagai tenaga pendidik. Nah, makanya keputusan untuk menjadi tenaga pendidik itu ialah strength aku juga. Jadi ini relate nih. Strength yang akan menjawab ancaman. Kelemahan. Oke, kelemahan. Kadang aku termasuk orang yang sangat perfeksionis sebenarnya. Perfeksionis. Jadi ingin melakukan banyak hal tapi mendapatkan hasil yang sempurna, dan aku tuh tahu itu nggak baik, sehingga aku bisa merubah mindset itu. Kita boleh melakukan banyak hal, coba sesuatu hal yang A, B, C, tetapi kita cukup fokus merealisasikan itu semua. Artinya, jangan sekali-sekali kita terjebak pada yang namanya toxic productivity. Kayak gitu. Apa tuh, Jadi, Kak? Seperti ya, apa itu Kak? toxic productivity itu aku pernah ngerasain ya Kak Ita ya. Banyak nih ikut berbagai macam kegiatan. Kegiatan A, kegiatan B, kegiatan C. Kerjaan A, kerjaan B, kerjaan C. Dan dulu ketika aku merasa nggak ada kerjaan, aku merasa bersalah pada diri aku. Padahal sebenarnya ketika kita coba banyak hal itu belum tentu juga efektif buat kita. Efeknya apa? Tidur nggak cukup. Bahkan sampai tidur pun kita memikirkan kita itu menyalahkan diri kita sendiri. Padahal kita sudah melakukan banyak hal. Itu kan sama halnya seperti toxic productivity. Kita merasa produktif, tetapi sebenarnya kita kadang menyiksa diri kita sendiri. Kayak gitu. Makanya balik lagi ke teori self. Kita tahu dulu capacity kita seperti apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Balik lagi ke rumusan blueprint itu. Jadi ada yang tetap mengingatkan kita ya Kak ya, apa yang harus kita lakukan, memotivasi kita saat Iya. patah semangat misalnya. Dan Kak Edi pernah nggak sih Kak, kan Kakak udah menyiapkan berbagai hal ya, tapi pernah nggak sih ada masa di mana Kakak tuh kayak ngerasa down atau patah semangat? Dan menurut Kakak apa sih selain diri sendiri yang bisa menyemangati kita, apa sih yang bisa membuat kita bangkit kembali? Oke. Pasti sih, kalau misalnya kita down itu pasti. Down, sedih, itu pasti banget. Apalagi kita manusia ya, kita banyak interaksi, kita banyak juga berinteraksi. Kita itu hidup di lingkungan itu banyak distraksi. Nah, makanya wajar banget kalau kata di UUL itu kita itu down. Balik lagi sebenarnya, selain diri kita yang memotivasi, kita pasti ada circle ya. Circle yang bisa membuat kita itu menjadi happy. Circle yang bisa membuat kita itu merasa nyaman ketika kita tahu wadah kita, ketika kita merasa sedih. Ya pasti keluarga. Dan yang ketiga yaitu sahabat-sahabat. Kayak aku personal ya, of course, sama DOUL kita udah sharing apapun itu. Jadi kayak ya walaupun sesibuk-sibuknya kita pasti sharing apapun itu. Nggak hanya hal yang sedih sebenarnya. Hal yang happy pun harus kita senang, harus kita share. Karena apa? Kita butuh tempat untuk berbagi sih sebenarnya. Ketika kita sedih, kita ada teman, itu akan memotivasi kita. Ketika kita gembira, kita sharing untuk saling memotivasi sih. Wow, luar biasa banget ya. Jadi memang pengaruh dari lingkungan luar atau eksternal juga sangat berpengaruh ya Kak Inta ya. Ya dong. Keren banget. Terus lingkungan apa nih yang kakak pilih nih sehingga kakak tetap bisa di dalam rules ataupun blueprint yang sudah kakak ini bangun ini? Oke. Aku sangat senang banget dengan lingkungan belajar sih Kak Ita. Iya, apa? Kamu ini nggak suka belajar nggak? Atau apa? Padahal di sisi lain kan kita kan juga sebagai anak muda nih, saya kan juga muda kan, umurnya nggak begitu. Nah, itu kan suka bergaul, nongkrong, ataupun hangout gitu kan. Ya. Nah, itu gimana tuh
aku tuh dari kecil memang suka lingkungan yang berbau belajar. Tapi bukan aku belajar terus ya, maksudnya. Ada hal yang menjadi fokus. Aku sangat suka pada lingkungan yang mempunyai tools-tools yang mendukung belajar. Kayak buku, kayak pulpen, kayak tempat-tempat buku. Itu aku seneng banget, Kak Inta. Jadi bahkan hangout pun aku pasti bawa buku sebenarnya. Entah itu buku jurnal, entah itu pulpen. Jadi kayak seneng aja dengan tools-tools itu. Dibilang belajar terus, enggak juga sebenarnya. Dibilang suka ke perpustakaan, bahkan aku nggak pernah ke perpustakaan sebenarnya, to be honest. Bahkan aku kalau ngerjain tugas, belajar itu di kafe, nongkrong sambil belajar. Karena apa? Karena aku suka dengan yang namanya tools yang mendukung belajar itu sendiri. Nongkrong sambil bawa laptop, sambil baca buku, itu menurut aku sesuatu hal yang fun. Bahkan kamarku pun aku desain seperti private library. Jadi kayak banyak buku-buku koleksi ataupun hasil-hasil tulisan-tulisan. Jadi itu kayak menjadi trigger aja sih. Nah, jadi di sini yang aku tekankan di sini ya Kak Inta ya, bukan berarti aku suka banget belajar, tetapi aku suka pada tools yang mendukung pembelajaran itu. Contoh lagi, kalau misalnya kecil dulu dibeliin buku, ya dibeliin buku. Jadi aku seneng banget nyium ujung-ujung buku ketika dirobek. Itu kan wanginya bagus banget ya, enak banget buku-buku baru. Ya itu seneng banget. Unik ya Kak? Unik. Nah jadi kalau teman-teman aku beli buku, mereka kayak sangat sayang ya buka buku itu dijaga banget. Kalau aku enggak, aku ambil pensil, aku coret-coret. Nah, kadang ketika aku baca buku, aku linkerin, aku tanya, kok bisa gini, kok bisa gini. Jadi buku-buku koleksi aku itu dijamin nggak ada yang rapi. Semuanya kucel semua, karena aku coret-coret. Dari hasil yang aku baca. Oh, jadi udah berjiwa keponya dari kecil ya Kak ya? Iya. tapi kepo ke ilmu pengetahuan loh, bukan kepo dengan urusan orang. Jangan, ya kan? itu julid. Kalau saya kepo dengan masalah orang, tapi masalah hukum ya, bukan Iya. masalah kehidupan. Iya. Nah, kalau dulu cita-citanya kecil, waktu kecil tuh mau jadi apa ya, Kak Endi nih? Kecil dulu, waktu kelas 1 SD, enggak, TK. Ingat banget, TK 0 besar waktu itu ditanya, pengen jadi apa? Aku pengen jadi insinyur, karena aku suka dengan Insinyur Soekarno. Kayaknya keren banget ya, nama kalau ada insinyur. Itu Iya. berarti. Dan akhirnya kuliahnya ST, Sarjana Teknik. Walaupun gelar insinyur udah nggak ada lagi ya, tapi sudah tercover jadi ST. Nah, atas dasar itulah sebenarnya, dulu aku termasuk orang yang aneh kali ya, Kak Intai deh, ya. Dulu kalau orang-orang pengen dokter, pengen jadi astronot, kok aku nggak pernah merasakan itu ya. Kadang aku nanya ketika ingin di cita-cita, kok aku pengen jadi insinyur terus, dan makanya kesampean gitu. Keren banget Kalau ya. teman-teman aku pengen dokter katanya. Wow, Terus? keyakinan diri banget nih kakak nih, kelayakan dirinya tinggi banget nih Kak Enta. Orang tua ini mendukung terus ya, kan kadang, alah kamu tuh S1 aja belum, mau S3, mau apa, kan biasanya kan suka begitu kalau orang tua tuh zaman dulu kan, yang penting kita udah makan aja udah cukup, udah ini, udah sekolah. Nah itu kalau dari pola asuh orang tua tuh gimana tuh Kak? Ada dokter Dota nih tadi dan dokter Silv. Iya nih, Terus? nih. Kalau Gimana Kak? Kalau bicara tentang keluarga, sebenarnya orang tua dapat dibilang pendidikannya cukup lah. Jadi nggak sampai master gitu loh juga. Sejak kecil juga aku tipe yang sempat ditinggal orang tua. Jadi aku sempat tinggal sama nenek sampai aku umur kelas 6 SD. Jadi ada permasalahan keluarga sebenarnya yang memang mengharuskan aku untuk tinggal dan survive sama nenek dari kelas 2 SD sampai dengan kelas 6 SD. Nah, jadi memang bisa dikatakan yang aku bilang tadi Kak, my struggleness level itu memang dari kecil itu udah terbentuk. Jadi aku kayak sudah menghargai yang namanya jam sekolah, dan aku juga sangat menghargai kalau sejak kecil itu untuk beli buku tuh susah gitu loh. Jadi
ketika permasalahan itu selesai, bisa diselesaikan, aku baru tinggal sama mama sama ayahku ketika aku SMP kelas 2 dan itu udah enak banget gitu loh. Dan itu udah enak banget. Nah, sejak itulah sebenarnya fasilitas sudah mulai didukung sampai dengan kuliah. Oh, iya. Terus setelah itu? Setelah itu aku belajar bahwasanya segala sesuatu yang menjadi tidak menyemangati aku selalu flashback waktu kecil dulu. Waktu kecil dulu untuk berangkat SD aja itu kayak susah banget ya. Untuk dapet duit jajan itu kayak susah banget ya. Bahkan aku pernah ingat banget ya Kak Deul ya. Aku pernah jadi satunya siswa yang nggak beli buku waktu itu. Jadi teman-temanku beli buku, tapi aku nggak beli buku. Jadi aku waktu istirahat, aku selalu nyatet nih. Besok pelajarannya apa, aku tulis tangan. Biar ada PR, aku bisa ngerjain di rumah. Karena aku nggak ada buku waktu itu. Dan nenek juga nggak bisa beliin aku buku waktu itu. Itu sampai kelas 6 SD. Dan memang aku sadar waktu itu, setelah waktu aku SD, aku memang banyak bermain. Nenek waktu itu ngajarin aku, kamu SD main aja. Yang penting kamu bisa nikmati sekolah gitu loh. Nggak ranking juga nggak apa-apa kok. Ya memang terbukti aku nggak masuk 10 besar waktu itu. Tapi nggak bego-bego banget juga. Ya at Iya. least aku di peringkat 20 waktu itu. 30-an orang. Tengah-tengah lah ya. Karena apa? Karena nenek pun nyuruh aku bermain. Nanti kalau kamu, aku ingat banget kata almarhum nenekku, nanti kalau kamu sudah bosen bermain di sekolah, kamu baru serius, kamu konsen apa yang kamu inginkan. Dan terbukti, waktu kedua orang tua aku balik ketika aku SMP, aku juara umum dan sampai SMA. Dan masuk universitas tanpa tes. Tanpa tes, dan lulus S1 termasuk cepat, cum laude, lulus S2 juga sebagai lulusan tercepat dan terbaik cum laude juga, dan S3 ini juga lulusan tercepat dan terbaik juga. Karena apa? Karena konsep bermain yang ditanamkan oleh nenek waktu itu. Berapa tuh IP? IP kakak berapa? Gimana Kak? IP-nya kakak? Wah buset, harus disebutin di sini. Gak apa-apa nih Boleh. disebutin. Yang bagus tuh harus dikabarkan. Oke. Oke, untuk yang S3 ini alhamdulillah 3,98 sih. Ya ampun. Keren. Kamu IQ berapa? Kayak Keren banget Jadi- ya segala aktivitasnya gitu. Iya, jadi iya, neneknya tuh keren sekali loh. Berarti kita itu merasa belajar itu bukan tekanan. Karena kan kebanyakan kamu belajar biar pinter, kamu belajar biar besok nggak diserap ibu guru. Tapi kamu nggak ranking tidak apa-apa. Yang penting kamu menikmati proses itu. Jadi ini Kak Inta Deul, aku inget banget ada temen aku, bahkan itu sahabat aku SD ya. Dia itu kalau misalnya dapet nilai di bawah 5 tuh nangis loh. Aku inget banget. Dulu aku waktu SD, ketika aku dapat nilai kecil, ya aku bilang aja ke nenek, ya udah nggak apa-apa. Atau juga belum ngerti kan katanya, wajar dapat kecil, belajar katanya. Ya udah, ya aku bener-bener itu ngedidik aku bukan untuk ngikutin apa yang dia mau, tetapi aku dididik untuk berusaha mencari apa yang aku mau, dan berusaha untuk kalau misalnya lo salah, lo harus tahu kalau itu salah dan harus memperbaiki sampai kamu sadar untuk memperbaiki itu. Wow, jadi sosok nenek ini sangat berarti ya untuk Kak Endi, karena dia mengajarkan nilai-nilai yang memang ternyata bagus untuk pembentukan karakter dari Kak Endi, untuk survive, untuk menikmati kehidupan, untuk mencari jati diri, sehingga terbentuklah Kak Endi yang sekarang. Wow, luar biasa banget. Keren banget. BTW, tokoh idolanya siapa, Kak Endi? Oke, klise sih sebenarnya kalau ngobrolin tokoh idola. Aku tuh selalu ngidolain, gak muluk-muluk deh, aku selalu ngidolain mamaku sendiri sebenarnya. Kenapa? Aku ngidolain mamaku karena aku bisa berjuang tuh sebenarnya aku mencerminkan dari mamaku sebenarnya. Dan aku sangat amazed sekali dengan mamaku kayak gini. Apapun yang aku lakukan, apapun yang aku inginkan, apapun yang aku share ke dia, itu pasti selalu say yes. Karena apa? Karena dia selalu percaya dengan apa yang aku putuskan.
Nah, karena dia mendidik aku dengan selalu percaya dengan apa yang harus aku lakukan, otomatis aku mikir sendiri sebenarnya. Untuk apa aku bohong? Untuk apa aku lying gitu loh. Toh juga orang selalu percaya gitu kan. Jadi kayak gitu. Sosok idola yang memang tanpa adanya kekerasan, tapi idola yang bisa membentuk karakter tanpa melakukan apapun yang dia inginkan sebenarnya. Jadi kayak aku dididik sama nenek, orang tua tuh kayak air, aku mencari polanya tersendiri sebenarnya. Makanya aku sangat amazed sekali dengan mama sih. Wow, sosok yang sangat-sangat luar biasa ya, Mama. Semoga aja bisa ketemu dan berguru sama Mama suatu hari. Ah, bisa akul. Jadi kalau sekarang berarti kesibukan bolak-balik. Kan tadi aslinya dari Palembang ya? Iya Kak, di Palembang, tapi karena jadi Putra Pendidikan Indonesia dari Desember, kita ada kerjaan di sini, dan kebetulan juga dari yayasan mengharuskan winernya untuk kalau bisa stay di sini, karena memang ada advokasi-advokasi yang dijalankan. Dan kebetulan juga waktu itu kan pandemik ya Kak Inta ya, jadi aku nggak perlu ke Jogja, jadi aku online kuliahnya. Singapura pun waktu itu, karena pandemik juga, semuanya diselesaikan di Indonesia. Jadi mostly banyak menghabiskan waktu di Bandung. Jadi Palembang, Bandung, Jogja ya? Luar biasa, ngeri banget. Jam terbangnya tinggi ya, Kak? Gitu. Ya, yang penting kan tetap aktivitas, Ya, semangat, yang pasti semangat. Kalau kita semangat pasti fisik kita akan on terus gitu. yes, Bener. Karena setuju. semangat itu bensinnya, bener nggak, Kak? Iya Iya. dong. Kalau kita semangat dan tidak excited dengan suatu hal, pasti kan semesta pun juga tidak akan mendukung gitu kan? Yes, benar. Sama ini Kak Inta. Aku pernah baca buku. Aku pernah baca Apa? buku dari manusia. Jadi katanya orang yang pintar itu bukan dinilai dari lo punya GPA yang tinggi, lo punya indikator secara kuantitas yang tinggi. Tetapi orang yang pintar dan cerdas itu katanya orang yang bisa menerjemahkan dan mendefinisikan semesta. Itu kan meaningful banget. Kalau kita sudah tahu tentang semesta, kita itu tahu mau bertindak, bergerak, dan berpijak kemana. Makanya kita harus peka. Jadi maksudnya apa tuh Kak? Mengerti? Iya. Coba Kakak Jadi arah gini, dong ke sana. jadi gini, GPA, ranking, nilai itu memang penting sih sebenarnya ya. Tapi kita sebagai as a human being, kalau kita sudah tahu definisi dan bisa memfilosofikan, bahkan bisa menerjemahkan semesta, artinya semesta ini luas ya, lingkungan. Itu kita akan bisa membuat diri kita menjadi pintar. Contoh kayak gini, oh kita berada di lingkungan ini, tapi kita tahu bertindak seperti apa. Kita di situasi yang seperti ini, oh kita tahu bertindak seperti apa. Saat ini semesta sedang pandemik. Lah kalau kita tidak bisa memanfaatkan atau mendefinisikan situasi dan kondisi, kita akan terpuruk dong di era yang seperti ini. Tapi kalau kita bisa mendefinisikan itu, kita lebih produktif, kita self-development, kita join berbagai macam kelas, kita ambil hal yang positif dari adanya pandemi. Itu kan akan upgrade diri kita. Nah, karena kita bisa beradaptasi dan mendefinisikan semesta itu, kita jadi yang smart, jadi orang yang smart. Jadi yang bisa memanfaatkan peluang gitu kan sih, Kak? Jadi, Salah satunya. wow. Kalau semesta, apakah berhubungan dengan religi atau dengan kehidupan sosial atau gimana tuh Kak Andy? Filosofinya bagus sekali loh. Kalau aku melihat kayak gini, sebagai manusia itu, kalau kita sudah bisa mendefinisikan semesta, mau tidak mau kita sudah harus tahu ya, hubungan yang seimbang secara vertikal dan horizontal. Kayak gitu. Secara horizontal memang benar. Kita sebagai manusia harus berinteraksi dan berinterelasi. Jadi saya bilang di sini bukan hanya berinteraksi, tapi berinterelasi. Kayak gitu. Tetapi ada masanya interrelasi. Interaksi itu ya interaksi kita sama manusia antara A dan B itu saling tarik menarik. Tetapi interrelasi ada masanya kita
kali ya. memberikan ketergantungan sama lingkungan kita, begitu juga lingkungan yang membuat kita tergantung adanya relasi. Tetapi ketika hubungan horizontal itu selalu kita selalu kita geluti, ada masanya kita juga butuh keseimbangan secara vertikal. Makanya ini ada hubungan juga dengan religi. Makanya hubungan antara vertikal dan horizontal itu menurut aku sangat penting. Oke, contoh yang simpel. Kita ada masalah. Ujung-ujungnya siapa sih yang kita cari? Oke, horizontal, ke sahabat kita. Setelah itu kemana? Vertikal dong, ke Tuhan Maha Esa. Makanya menurut aku itu pintar, kita bisa definisikan semesta. Wow. Terus? Jadi memang harus balance ya antara hubungan ke sesama manusia dan juga hubungan ke Tuhan. Iya, ini juga ada tadi memberikan komen loh untuk bukan religius, bukan perkara kita sok religius ya, tapi itu, menurut aku selalu bilang kayak gini. Kenapa sih kamu selalu pengen berbagi? Ya aku sadar, I am as a child of God, yang aku bilang ke Deul ya. Kita tuh anak Tuhan, kita tuh anak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sebagai anak Tuhan kita harus tahu dong. Contoh gini, lo kok nurut sama orang tua lo yang di dunia, tetapi lo kok nggak nurut dengan yang menciptakan kamu, kayak gitu. Lo ngapain sih suka ngajar ke anak-anak, join volunteer, padahal gratis lo pengabdian terus. Ya karena aku realize I am as a child of Indonesia. Ya bentuk kita untuk bela negara ya dengan cara kita mengabdi. Jadi aku selalu berpegang teguh bahwasanya I am as a child of God and as a child of Indonesia. Itu sih. Ini ada Bang Rani, Andy, aku kagum sama kamu sebagai pigeon. Nanti kamu ngobrol ya dengan aku di Rabu malam. Jadi Kakak Andy dapat undangan solo speaking di acaranya Bang Rani. Boleh dong Rabu depan. Honor for me. Keren banget sih, ini spesial banget loh dari Bang Rani. Iya, pemikirannya luar biasa dan filosofinya bagus sekali. Itu waktu S3 ada filosofi apa tuh Kak? Bisa begitu? Atau dari ilmu lain yang Kakak pelajari atau memang ilmu di kuliah? Jadi aku juga nggak tahu ya. Jadi Kak Inta, aku mau pengen cerita ya sama Deul juga ya. Aku tuh S3 sekelas sama dosen aku S1 sebenarnya. Jadi to be honest, aku insecure. Waktu itu aku kuliah tuh insecure banget. Apalagi ketika aku paparan tugas. Masa sih aku presentasi ngejelasin dosen aku sendiri sih maksud itu. Tapi anehnya, waktu ujian filsafat, kok yang dapet A itu aku doang loh. Oh iya? Iya, aku tuh jadi itu tadi. Bakat ya, jadi, Kak? Ada satu soal waktu itu, ada gambar orang sedang menari, dan ada gambar gunung, gambar manusia, dan gambar batu. Aku nggak tahu mereka menjawabnya seperti apa. Waktu itu, kalau aku dihadapkan pada gambar itu, aku langsung jalan. Ilmu itu pasti berawal dari yang namanya mitos. Dari mitos itu pasti akan membentuk logika, dan dari logika itu akan membentuk sopos. Nggak mungkin ilmu itu ada kalau tidak ada mitos dan tidak ada logika. Makanya kalau misalnya kita ngelihat orang nari, itu kan tanda tanya sebenarnya. Kenapa mereka pakai kostum, kenapa ada musik, dan kenapa mereka bergerak sebenarnya. Nah itu soal waktu aku tahu ada ilmu sebenarnya. Wirasa, wiraga, wirama. Menjadi sebuah tarian yang ketika ada keseimbangan antara wiraganya seperti apa, wirasanya seperti apa, dan wiramanya seperti apa. Ada dinamika. Lalu ada juga analogi cerita mitos. Di Indonesia bagian timur kan ada danau, aku lupa di NTT atau di NTB, ada 2 danau, danau besar dan danau kecil waktu itu. Konon katanya, danau itu terpisah ketika seorang anak melakukan hubungan zina dengan seorang bapaknya. Makanya Allah murka. Bapak itu membentuk danau besar dan anaknya membentuk danau kecil. Tapi ditarik-tarik lagi, itu kan mitos. Logika orang berkembang. Ternyata Indonesia bagian timur itu kan ring of fire. Jadi memang wilayah-wilayah sering kali mengalami gempa atau patahan. Terjawablah dengan sopos ilmu, ada tenaga endogen dan tenaga eksogen.
tenaga dari luar dan tenaga dari dalam kalau dari ilmu geografi. Makanya itu kayak relate ketika kita dihadapkan pada suatu permasalahan, kita harus berpikir dengan mengaitkan fenomena yang ada, perkembangan zaman dan juga ilmu sebenarnya. Makanya ini kalau secara teoretikal ada yang namanya mungkin Kak Inta, DOUL atau teman-teman yang belajar filsafat ada yang namanya epistemologi, ontologi dan aksiologi. Dan itu menurut aku sangat asik ketika membaca itu. Adanya saya filosofi hukum. Iya. Seorang lawyer dengan degree pengacara nih. Yunani dari Socrates, Plato sampai ke Anglo-Saxon dan Indonesia gitu. Iya, benar. Jadi Kak Indi ini suka baca buku juga sehari-hari ya? Suka banget baca. Baca dan tulis. Baca dan ditulis. Dan aku tuh kayak ada satu buku, kayak buku guidebook aku yang ini udah ke kalau nggak ke 35 ke 38 kayak gitu. Jadi buku ini cuman tulisan-tulisan yang kayak ya dari goals 5 tahun ke depan, dari goals 1 bulan ke depan. Mungkin Deul juga tahu ya, kalau misalnya kita sering chatting lagi apa? Lagi journaling. Nah, itu juga sebenarnya merefleksikan apa pelajaran-pelajaran hidup yang didapat setiap harinya. Dan kadang juga aku kenal orang ini. Misal dulu DOUL di tahun 2019 itu masuk dalam salah dua orang yang masuk dalam catatan bukuku. Jadi 2019 aku kenal DOUL. Jadi aku deskripsikan DOUL 3 lembar. Jadi aku print fotonya, aku tempel kapan kenal, apa yang aku dapat dari DOUL, kesan pertama apa. Bahkan aku tulis waktu itu for the first time kenal DOUL, kita ngobrol kayak kita dari jam 12 malam sampai jam 5:30 subuh itu di lobi hotel, nggak tahu kok nggak ngantuk kita. Iya kan DOUL waktu itu. Dan itu aku tulis di bullet journal aku yang ada di tahun 2019, peralihan ke 2020. Terus apalagi itu Kak isinya? Isinya, of course, kadang aku berpikir aku kadang liar sih. Aku kadang membuat satu statement misalnya, oke, aku tulis aja. Karena statement itu menurut aku mungkin akan berguna. Contoh kayak gini, mimpi itu gratis. Nah, dari hal yang mimpi itu gratis, itu bisa kita jabarkan. Oh iya ya, konsep gratis. Ngapain lo takut mimpi kalau misalnya mimpi itu gratis? Jadi akan terjabar. Oh, nih, contohnya afirmasi diri. Ini simple aja, afirmasi diri. Kadang kita mengafirmasi diri kita itu ketika kita ada masalah. Oke, kita afirmasi diri untuk keluar dari permasalahan itu. Kayak gimana tuh Kak contohnya Kak, permasalahannya apa dan gimana sih Kakak cara deskripsiinnya? Oke, contoh. Iya. Mungkin ini yang hal-hal yang simple aja ya. Aku sama DOUL jadi ini. KOL, Key Opinion Leader dari Kominfo. Kan sering kali tuh kita bergelut dengan yang namanya sosial media sebagai konten kreator, banyak hoax. Jadi selama menjadi KOL itu, aku selama berselancar di media sosial, aku akhirnya membuat 3 rumusan tersendiri. Nah, ini aku tulis. Nah, ini selalu aku campaign kalau misalnya jadi KOL. Yang pertama itu start with action, not reflection sebenarnya. Artinya, kalau lo pengen berselancar di dunia di sosial media, lo harus melakukan aksi yang positif dulu, baru lo merefleksikan itu. Refleksinya seperti apa? Lo jangan hanya sebagai penikmat konten, tapi lo harus mulai membuat konten. Kayak gitu. Jadi kalau lo sudah menjadi konten kreator, lo akan tahu. Nggak hanya sebagai penikmat. Yang kedua, jangan sekali-sekali tangan ini lebih cepat daripada otak. Itu kan bahaya. Apalagi di sosial media. Jadi think twice before you speak, think twice before you post. Makanya otak harus lebih cepat daripada tangan. Dan yang ketiga, rumusan aku, freedom control power. Jadi kebebasan itu adalah kontrol kita dan kekuatan kita. Nah, karena kebebasan adalah kekuatan kita, jangan sebebas-bebasnya juga gitu loh. Tetap harus tahu kontrol diri menurut aku. Ketika kita dikasih kebebasan, of course, kita akan melakukan kebebasan itu sebebas-bebasnya kalau tidak ada kontrol. Kayak gitu. Lalu, aku juga sering bikin tempat sih, Kak Ita sama DOUL, misalnya tempat itu yang berkesan. Kayak di Jogja kemarin ya, tanggal 24 Agustus 2021 Jempolan Cafe Eatery. Jadi
saat itu juga proses aku upload disertasi aku di UGM cuma 10 menit. Mm-mm. Biasanya itu teman-teman atau rekan-rekan lainnya itu kayak menunggu waktu 2 hari, mengalami rejected. Tetapi kok waktu itu, thanks God, langsung ACC dalam kurun waktu 10 menit. Jadi aku tulis aja bahwasanya S3 ini, oke, dari dulu sampai dengan sebelum aku lulus S3, aku selalu bilang, enjoy proses, hargai proses. Tapi to be honest, aku belum tahu arti proses itu yang sebenarnya. Dan setelah lulus S3 ini, it confirm proses itu ada dan proses itu memang nyata. Wujud nyata dari proses itu hasil apa yang kita perjuangkan. Itu bentuk afirmasi aku, Kak. Dan Dewa. Hmm, best banget sih ini, dapat dalam banget tapi gratis loh kata Syahril. Ya kan? Luar biasa banget. Sampai speechless loh, langsung dicerna dengan baik dan langsung dipikir, aku mau ikut mengimplementasikan juga sih yang kayak Kak Edi. Mau implementasi. Luar biasa. Sama Ini semangat yang ada satu yang aku tulis tentang rasa syukur. Jadi kayak kekuatan dalam bersyukur sih. Kayak gimana itu, Kak? kan bersyukur aja terus, kadang aku bersyukur pernah- aja, tapi esensinya tuh Iya, masuk dulu kita gitu. lo bersyukur aja gitu loh. Contoh kayak gini. Lo nggak ngabisin makanan, masih banyak lo orang di luar sana yang nggak bisa makan. I think itu bukan bersyukur sih menurut aku. Lo harus hargain kerjaan lo. Lo hargain orang-orang yang nggak ada punya pekerjaan. Ketika kita dihadapkan dengan statement seperti itu, aku sempat mikir, itu bukan bersyukur, itu compare diri kita dengan orang lain. Ketika kita sudah punya perspektif, artinya kita ada arogansi yang tidak kita sadar. Konsep bersyukur yang aku terapkan saat ini ialah, aku merefleksikan itu di dalam diriku sendiri. Oke, hari ini aku bisa berada di posisi ini. Aku coba lihat 5 tahun ke belakang. Apakah pola pikirku seperti ini? Oh enggak. Pola pikirku semakin berkembang. Of course, aku bersyukur dapat karunia yang punya mindset yang seperti ini. Kayak gitu. Artinya, ketika kita sudah punya rasa syukur, kita berada pada posisi untuk membuat kita lebih paham bahwa setiap orang itu punya kesempatan yang berbeda-beda. Gitu. Kesempatan Terus cara yang berbeda-beda. Oke. Tapi bagaimana cara kita mengerti bahwa itu nih kesempatan nih, bukan aduh sial banget gue kok dapet ini. Nah itu gimana tuh Kak Endi? Oke, aku juga punya rumusan. Kesempatan, peluang itu buah dari kesuksesan sebenarnya. Ketika lo sudah tahu kesempatan dan ketika lo sudah tahu peluang dan lo siap, ada intersection point antara kesiapan dan kesempatan, berarti lo udah sukses itu. Yes, karena sukses itu menurut aku perkara siap apa enggak. Mungkin gini, kita belum mencapai pada posisi yang kita inginkan. Oke, kita ada kesempatan aja nih. Kita ada peluang, tapi kadang kita nggak siap. Kadang kita siap dengan kesempatan, tapi belum ada peluang. Nah, makanya tadi proses lagi. Sukses atau berada pada suatu posisi yang kamu inginkan, itu perkara intersection point antara kesiapan dan kesempatan. Intersection itu kan kayak gini nih, silang. Jadi titik di tengah itu adalah kesiapan. Ya udah, mudah-mudahan kalau lo ada kesiapan dan kesempatan, lo siap, lo akan mencapai apa yang lo inginkan. Luar biasa banget sih, sangat menginspirasi, compact banget penjelasan dari Kak Endi. Iya, Kakak Uul. Detik-detik terakhir sebelum kita close acara Hangout malam ini. Nanti kita akan jumpa lagi Kakak Endi ya. Iya. Pesan dan banget Kakak Endi nih. Pesan dan pesan Kakak Endi tentang kehidupan dan bagaimana menjalani dalam transisi era pandemi ini. Intinya kita harus jujur sih. Jujur dengan apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu butuhkan. Nggak hanya di pandemi menurut aku. Jadi kayak gini, aku dapat beasiswa S2 karena aku nulis motivation letter yang memang aku terapkan di dalam kehidupan aku. Dulu nulis kejujuran dan ketulusan dalam belajar. Buah dari itu dialog inspirasi. Jadi aku nggak hanya menulis aja. Ketika aku diberikan kesempatan belajar, ya aku harus merealisasikan itu.
Jadi kamu nggak hanya nulis, nggak hanya ngomong, tapi kamu harus realisasi. Lalu yang kedua, ketika kamu sudah jujur dan tulus dalam belajar, waktunya kamu jujur dan tulus berkarya. The authenticity for creating a masterpiece. Makanya mencoba membuat platform yang bergerak di bidang pengabdian sosial masyarakat Indonesia Cerdas. Dialog Inspirasi dan Indonesia Cerdas sebenarnya buah dari dua motivation letter yang aku secara pribadi aku buat sendiri sebenarnya kayak tadi Oul untuk mendapatkan posisi yang seperti ini. Lalu yang kedua, tadi itu kan proses yang seperti yang aku bilang confirm ya kalau kita sudah tahu arti yang sesungguhnya. Tapi kita harus percaya proses itulah yang akan membawa kita yang pertama untuk saling berbagi, ketika sudah berbagi untuk saling memberi, dan yang ketiga untuk sama-sama saling meraih. Makanya nikmati semua proses yang ada. Pesan saya yang ketiga, yang terakhir, mimpi itu gratis. Manfaatkan gratis kegratisan itu. Nggak ada salahnya kamu mimpi setinggi-tingginya. Mungkin ada konsep ketika lo punya mimpi yang tinggi dan ketika lo jatuh itu sakit, rubah konsep itu. Gimana lo akan jatuh dan sakit ketika lo tidak akan bermimpi setinggi-tingginya. At least ketika lo bermimpi setinggi-tingginya, kamu punya standar, kamu bisa membuat blueprint untuk achieve diri kamu setinggi-tingginya. Contoh simpel, ketika kamu join kompetisi, ya we have to create our winning mindset. Join kompetisi ya harus juara 1. Supaya apa? Supaya persiapannya kita maksimal untuk menuju juara 1. Perkara nggak juara 1 nggak apa-apa. Jatuhnya pasti satu level. Juara 2. Nggak juara 2, juara. Tapi kalau mimpinya ya udah pengen cari pengalaman, ya kalau lo nggak dapet pengalaman, lo akan jadi apa gitu. Kayak gitu. Jadi harus detail. Itu? Yes. Harus Semoga detail, harus spesifik ya Kak ya. Yes. Benar-benar luar biasa sekali. Berarti jika kita bermimpi setinggi langit, minimal ketika kita terjatuh kita di antara bintang-bintang. Bener kan? Kayak ini. Quotes-nya. Mimpi setinggi langit. Jika kita terjatuh, bukan di antara baja dan juga angkutan kan? Wow, terima kasih sekali Kak Andy untuk pesan-pesannya, sharingnya juga. Semoga dong kayak goals-nya Kakak goals yang dicapai selama tahun. Oke. Yang pertama, aku udah punya goals untuk memperbanyak publikasi dan pengen rilis 3 buku dan sekarang ini lagi proses. Buku yang berkaitan dengan permukiman etnik di Indonesia. Yang kedua, tidak mau berekspektasi lebih. Jadi menjalankan apa yang ada. Karena pandemi sudah mengajarkan kita tidak berekspektasi lebih, yang penting goals-nya bisa beradaptasi dengan apapun yang ada. Luar biasa, harus bisa beradaptasi. Manapun kita berada, terima kasih. Dan ingat selalu bahwa mimpilah setinggi langit meskipun terjatuh di antara bintang-bintang. Dan mimpi itu tadi gratis, kita harus optimal. Dan terima kita akan tayang di YouTube-nya Soul of Speaking. Jadi jangan lupa subscribe juga ya Kakak Andy. Terima kasih untuk tamu kita hari ini. Jangan lupa Kak Andy yang masih akan terus tampil di Soul of Speaking Indonesia hari Jumat minggu depan. Siap dong dengan materi yang tak kalah menarik, juga tips-tips yang bakal membuat kita menjadi lebih maju. Bukan begitu Kakak Uul? Betul, luar biasa banget. Dan jangan lupa teman-teman yang di rumah juga, karena kita hangout akan selalu ada pada hari Kamis jam 8 waktu Indonesia Barat. So, see you minggu depan teman-teman. See you. Tetap kata tidak.